Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Sekar Ayu. Saya dari tingkat 1A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Di slide pertama, organ reproduksi pria dan wanita itu ada, kalau pria ada 7, kalau wanita ada 6. Pria itu ada testis, epidimis, vas deferens, kelenjar seminalis, prostat, 6 uretra, 7 penis. Kalau wanita itu ada 6. Yang pertama itu ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus atau rahim, yang keempat serviks, dan yang kelima vagina, dan yang terakhir vulva. Itu saja organ reproduksi pria dan wanita. Saya akan menjelaskan tentang sistem organ reproduksi pria. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang testis terlebih dahulu. Testis itu bentuknya oval, terletak di skrotum, terdiri dari tubulus seminiferus, tempat reproduksi sperma. Mengandung sel Leydig, menghasilkan testosteron. Terus suhu harus lebih rendah dari suhu tubuh agar sperma bisa terbentuk normal. Epididymis. Di sini saya akan menjelaskan tentang epididymis. Saluran berliku di belakang testis. Sperma yang baru berbentuk masih belum bisa bergerak. Di sini ia matang plus 2 minggu. Juga sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Di sini saya akan menjelaskan tentang vas deferens, yaitu saluran panjang yang membawa sperma menuju uretra saat ejakulasi, memiliki otot polos yang berkontraksi untuk menggerakkan sperma. Di sini ada kelenjar aksesori, yaitu vasikula seminalis, menghasilkan 60% cairan semen, mengandung fruktosa ke energi untuk sperma. Prostat menghasilkan cairan berwarna putih susu, menetralkan keasaman vagina, melindungi sperma. Kelenjar konver menghasilkan cairan bening sebelum ejakulasi, berfungsi sebagai pelumas dan menetralkan sisa urin. Di sini saya akan menjelaskan yaitu uretra dan penis. Uretra membawa urin dan sperma tidak bersamaan. Penis tersusun dari jaringan erektil, corpus cavernosum, dan spogiosum. Ereksi karena aliran darah ke jaringan penis meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita lagi. Di sini ada ovarium, menghasilkan sel telur, atau ovum, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 2. Ada tuba fallopi, yaitu tempat bertemunya sperma dan ovum. Fertilisasi, mengantar sel telur ke rahim. Yang ketiga, uterus, itu rahim, di mana dinding terdiri dari otot dan endometrium, tempat implementasi dan perkembangan janin sampai lahir. Yang keempat, serviks, bagian bawah rahim menjadi pintu masuk sperma, menghasilkan lendir serviks yang berubah sesuai siklus menstruasi. Yang kelima, vagina dan vulva. Vagina tempat masuknya penis, jalan lahir bayi. Vulva bagian luar labia, klitoris, dan lain-lain.
Nah, di sini ada proses terjadinya kehamilan. Di slide selanjutnya itu ada gambar. Nah, di sini ada gambarnya, kita bisa lihat di hari pertama sel tunggal zigot, dan di hari kedua 2 sel, di hari ketiga 4 sel, di hari keempat 16 sel, di hari kelima biostokista awal, hari 67 biostokista tahap akhir, hari 8 dan 9 embrio memulai implementasi. Di sini saya akan menjelaskan lagi ovaluasi. Ovarium melepaskan sel telur bergerak ke tuba falopi, masuknya sperma. Saat ejakulasi, jutaan sperma masuk, tapi hanya ratusan yang mencapai tuba falopi. Fertilisasi, satu sperma menghasilkan menembus ovum, terjadi fusi inti, terbentuk zigot. Setelah itu, ovum menutup diri agar sperma lain tidak masuk. Blok polispermia. Pembelahan zigot. Zigot ke pembelahan menjadi 2-48 sel morula, lanjut menjadi blastokista, bersih massa sel dalam dan luar. Implantasi, blastokista menempel kuat pada endometrium. Ini menjadi awal terbentuknya plasenta dan embrio. Pembentukan embrio atau janin. Minggu keempat mulai ada jantung. Minggu ke-8 bentuk dasar organ mulai ada. Setelah itu minggu ketiga disebut ada tidaknya janin. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya jika ada salah kata.